Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas bukan pilih kartu atau collective reading yang dia katakan tentangmu ke orang lain ya. Kali ini aku menjawab dari request ya, quick reading tarot gratis yang kemarin berlangsung di Instagramku yang biasanya sebulan sekali. Karena terbatas 25 pertanyaan, masih banyak banget gitu ya yang masih belum terjawab dan bisa belum berkesempatan lah ya dapat 25 quick reading tarot gratis untuk kalian. Jadi di sini aku bakal untuk membahas biar semuanya terjawab ya. Oke, kita akan langsung saja ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oh, langsung ada yang mau keluar. Aku tunggu sampai jatuh saja deh ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Aku ngerasa memang kamu cukup apa ya, tajam kalau ngomong. Tipikal orang yang mempunyai intelektual yang baik ya, pintar seperti itu. Di sini ada princess ya, you can be your own knight. Kan? Kemudian di sini ada thorns ya, weave together the crown you deserve. Kemudian di sini ada voyage ya, you already have all the answer. Jadi aku ngerasa kamu yang dia katakan tentang kamu ya ke orang lain itu, kamu tuh orang independen, orang yang pintar, orang yang punya intelektualitas yang tinggi, orang yang kuat, yang bisa membela diri kalian sendiri lah ya. Jadi ketika ada orang lain misalkan ya mau main-main gitu ya, mau mempermainkan kamu atau apa, kamu cepet banget tuh langsung sharp gitu, kalau ngomong tajam gitu ya, kayak udah siap-siap untuk mempertahankan pendapat kamu, harga diri kamu tentunya. Aku ngerasa di sini kayak kamu tahu kalau kamu itu berharga, kalau kamu itu pantas untuk dihargai, dicintai. Di sini aku ngerasa kamu juga bukan tipikal orang yang suka apa ya, suka bingung dengan apa ini ya, pendapat banyak orang gitu. Aku ngerasa kamu punya pendapat kamu sendiri, kamu tahu bagaimana kamu akhirnya harus menyatakan diri kamu ya. Saya ini orangnya seperti apa kepribadian saya, itu kamu udah ngeh gitu. Aku ngerasa kamu orangnya cukup keras, soalnya cukup keras, cukup ya independen, cukup aku ngerasa tuh kayak energi apa ya, Miss Independent gitu. Luar biasa ya. Aku ngerasa di sini kayak kamu tahu apa yang sebenarnya kamu sukai, apa yang merupakan passion kamu. Kamu juga coba untuk apa ya, kayak semacam mengutarakan persepsi kamu lah ya, entah itu ke teman-teman kamu, entah itu ke dia gitu. Aku ngerasa kamu bukan orang yang ya, walaupun cukup mandiri sendiri, kamu juga nggak lupa bersosialisasi, nggak lupa untuk ngebalance diri kamu untuk tetap mempunyai apa ya, relasi-relasi yang baik dengan orang lain di sekitar kamu. Aku ngerasa di sini kamu ketika di tempat pekerjaan atau dimanapun kamu berada juga banyak yang aku ngerasa megang sosok apa ya, pemimpin gitu, kayak ada sisi leadership yang aku rasain di sini. Aku ngerasa di situ kamu juga kayak yang dia lihat itu ya, yang dia katakan lah ya ke orang lain tentang kamu itu, aku ngerasa kamu itu cukup intuitif. Jadi kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kamu, bahkan orang lain kamu tuh juga seakan tahu semua jawabannya, tahu apa yang harus kamu lakukan, seakan kamu tuh di-guide dengan intuisi kamu, di-guide dari pemikiran kamu sendiri. Aku ngerasa kamu strong banget di situ. Aku ngerasa kamu apa ya, bukan tipikal orang yang walaupun sharp ya, kalau ngomong tajam, walaupun pintar, kamu gak gampang ngejudge orang juga. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke,
kita akan lanjut lagi. Aku pengen lebih menjelaskan ya yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Aku ngerasa dia bilang gitu ya ke teman-temannya, kalau kamu tuh orang yang menyenangkan ketika apa ya, bersama dengan kamu juga punya banyak teman-teman juga. Aku ngerasa kamu orang yang lovable gitu. Kemudian di sini ada Ten of Swords, Five of Pentacles, Four of Pentacles. Sini aja deh. Kemudian di sini ada Knight of Cups ya. Aku ngerasa dia bilang ke orang lain tentang kamu tuh orangnya tuh walaupun kelihatan keras gitu ya, kamu juga tahu kapan waktunya kamu bisa mengkontrol sesuatu hal, mana yang bisa kamu kontrol, mana yang nggak bisa kamu kontrol. Jadi kamu juga nggak memaksakan keadaan lah. Aku ngerasa kamu tahu gitu mana ranah yang kamu bisa usahakan ya sebagai manusia gitu, dan mana yang akhirnya kamu pasrahkan kepada Tuhan gitu, kayak berserah kepada Tuhan. Jadi kamu nggak terlalu banyak kayak memperjuangkan sesuatu hal untuk sangat diakui, untuk mendapatkan sesuatu ambisi gimana pun caranya kayak gitu. Aku nggak ngelihat seperti itu. Jadi dia bilang ke orang lain, kamu tuh cukup sportif, cukup spiritual, cukup tahu kapan kamu harus ngekontrol sesuatu, kapan tidak. Aku ngerasa kamu yang dia lihat juga udah banyak lah ya kayak pengalaman hidup dimana kamu udah banyak dirugikan orang lain, udah banyak disakiti oleh orang lain, udah banyak aku ngerasa tuh kayak di ranah secara material dirugikan, emosional kayak gitu ya, emosi kamu semuanya itu udah banyak, udah pernah kamu sampai di rock bottom ya, udah paling titik dasar di hidup kamu, tapi kamu tahu apa yang sebenarnya kamu punya ini, mulai dari skill kamu, harga diri kamu, yang kamu lihat di sekitar, yang ketika kamu lagi down seperti itu yang selalu ada buat kamu tuh siapa. Jadi kamu tuh tipikal kiper gitu ya, kiper, bukan kiper sepak bola ya. Jadi kamu tuh tahu mana orang-orang yang bisa diandalkan di hidup kamu, dan kamu akan ngeprotek orang-orang itu. Jadi kamu tipikal orang yang setia kepada teman, sahabat, keluarga, dimana orang-orang itu yang selalu ada buat kamu gitu. Aku ngerasa juga yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu, kamu tipikal orang yang sangat penyayang. Bahkan kamu juga akan memberikan rasa cinta, kasih sayang itu berlimpah ke orang lain gitu. Ketika kamu peduli, kamu akan memperlihatkannya. Ketika kamu sudah merasa orang itu ada di di area orang-orang yang kamu percaya, itu kamu akan melakukan banyak hal ke orang itu gitu. Oke, kita akan lanjut lagi yang dia katakan tentangmu ke orang lain ya. Oke, aku ngerasa dia kayak dia makin glowing gitu. Dia makin glowing, tambah cantik, tambah beda gitu ya sekarang ya, jauh lebih dewasa gitu. Aku ngerasa kayak kamu tuh kayak shining ting gitu. Ada bunyinya tuh ting. Oke. Your reality is a reflection of your inner world ya. Kemudian di sini ada unleash your inner wild child, get up and dance. Oke. Kemudian di sini ada change one thing today, start small. Oke. Dan di sini ada treat yourself to something beautiful today. Jadi oke, satu-satu ya. Aku ngerasa
Your reality is a reflection of your inner world. Ini aku ngerasa dia tuh mengatakan ke orang lain kalau kamu itu apa yang di luar, yang tampak luar dan tampak dalam itu selalu sama. Dalam artian gini, ketika kamu nggak suka sama seseorang, bakal terlihat dari raut wajah kamu, dari tindakan kamu, seperti itu. Jadi nggak ada tuh kamu kayak muka kedua atau apapun itu, kamu orangnya bener-bener apa adanya, real gitu. Aku ngelihat dia itu mengatakan ke orang lain kalau kamu itu tipikal orang yang transparan gitu ya, sangat straightforward banget gitu. Kemudian change one thing today, start small. Jadi aku ngelihat dari sisi dia ya, bilang ke orang lain itu kamu itu tipikal orang yang selalu mau belajar sesuatu hal, selalu mencoba sesuatu hal lah gitu ya, tidak hanya berdiam diri. Jadi orangnya cukup inisiatif, orangnya cukup aktif, orangnya selalu mempunyai stimulus untuk mengerjakan sesuatu hal. Jadi nggak ada tuh kayak kamu berdiam diri, leha-leha gitu. Yang dia lihat kamu cukup mempunyai kegiatan gitu. Unless your inner wild child get up and dance. Jadi yang dia katakan ke orang lain tentang kamu itu, kamu tipikal orang yang tahu kapan harus bersenang-senang. Kamu orangnya kocak, kamu orang yang lucu, kamu orang yang ngegemesin, kamu orangnya juga kadang suka nyebelin ya. Buat dia ada sisi kekanak-kanakan yang ngebuat dia tuh gemes, kesel ya, yang bikin kangen gitu. Yang aku ngerasain. Bukan tipikal orang yang serius-serius amat gitu. Jadi bisa have fun dengan keadaan, bisa ibaratnya apa ya, menceriakan suasana, bisa menikmati gitu ya, menikmati hal-hal yang ya mungkin kelihatannya tuh kayak ya sepele gitu ya, atau hal-hal yang kayak mungkin mulai dari makanan yang kamu suka, mungkin ya kamu ada yang suka seblak mungkin di sini. Atau ya suka cilok, cimol gitu ya, atau apapun gitu, atau mainan anak kecil suka tamagotchi gitu, atau aku ngerasa kayak pembawaan yang asik gitu ya, yang nggak terlalu banyak berpikir. Jadi walaupun kamu orangnya pintar, kamu tuh tahu kapan untuk menenangkan pikiran kamu dan ya enjoy aja gitu. Treat yourself to something beautiful today. Jadi kamu tipikal orang yang sangat menghargai diri kamu sendiri gitu. Kamu akan menikmati hari ini, kamu nggak akan lupa, kamu nggak akan terlalu fokus yang nge-planning sampai lupa menikmati hari ini. Jadi aku ngerasa dia itu ngomong ke orang lain, dia itu bisa ngehandle dirinya sendiri lah, benar, sangat mandiri, tahu apa yang harus dia berikan ke dirinya sendiri, suka apa ini ya, self care ya, self love gitu ya. Mungkin kamu mempercantik diri, ngebuat diri kamu apa ini ya, enjoy dengan kehidupan kamu, mau makan apa yang kamu suka, mungkin kamu juga suka massage, kamu akan lakukan massage, ingin mempercantik diri kamu ke salon. Jadi kamu tahu kapan harus melakukan reward untuk diri kamu sendiri ya, membahagiakan diri kamu sendiri. Dia tahu kalau kamu itu bisa handle itulah. Jadi bukan tipikal orang yang suka bergantung, menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang lain. Ketika kamu ingin sesuatu, kamu gak berharap seseorang untuk memberi, tapi kamu akan memberikan hal tersebut itu ke diri kamu sendiri. Kamu pengen bunga, kamu beli bunga buat diri kamu sendiri. Kamu pengen makan apa tadi, mau makan seblak, kamu akan beli seblak. Gak usah banyak kode-kode ke orang lain untuk diberikan apa yang kamu mau gitu ya. Kayak apa ya, aku ngerasa kayak tipikal orang yang sangat gak banyak basa-basi lah ya. Oke, aku pengen tahu ya yang dia katakan ke orang lain tentang kamu. Oke. Ya, di sini ada Neptunus, Aquarius, dan ada Two of House ya. Oke, aku rapikan dulu. Oke.
Oke, yang dia katakan tentangmu ke orang lain itu kamu tipikal orang yang sangat tulus. Bahkan terkadang kesan ketulusan kamu tuh kayak unreal aja gitu. Kayak tidak nyata, seakan hanya itu ada di film-film mungkin ya. Nggak ngira gitu kalau misalkan contohnya kalau kamu punya sahabat, kamu akan memperlakukan dia itu sangat istimewa gitu ya, atau mungkin dia tahu kamu dengan pasangan kamu sebelumnya, mungkin kamu ngasih surprise-nya udah kayak di negeri dongeng mana gitu. Ada sesuatu hal yang dari diri kamu itu yang terkesan pure gitu, yang dia ngerasa nggak mungkin di dunia ini ada yang seperti itu, nggak mungkin ada rasa sayang yang setulus itu, tapi kamu ternyata seperti itu gitu ya. Ada sesuatu hal yang magic di diri kamu yang dia rasakan. Oke, aku akan coba lagi ya yang dia katakan orang lain tentangmu. Oke. Aku ngerasa dia bilang kalau kamu tuh banyak maafin orang. Kamu itu punya hati yang sangat baik. Kamu orang yang sangat tulus. Jadi aku ngerasa walaupun kamu itu pintar, kamu juga secara kekuatan hatinya itu sangat baik ya, penuh dengan kasih sayang. Oke, di sini ada angka 19 ya. Excellence, intelligent, famous. Tuh, aku udah bilang. Excellence, intelligent. Jelas kamu orang yang pintar ya, orang yang tahu bagaimana melakukan sesuatu hal yang secara efektif. Yang ketika kamu juga memberikan sesuatu hal itu nggak setengah-setengah. Kamu juga orang yang famous ya. Jadi teman kamu banyak. Angka 19 ini mungkin angka yang ulang tahun kamu gitu ya. Atau mungkin dari apa ini ya, ada angka 19 yang bener-bener related sama kamu lah, aku ngerasain ya. Jadi di sini kalau secara numerologi ya kamu tipikal orang yang nggak cukup introvert. Sebenarnya kamu extrovert gitu, tapi aku ngerasanya sih balance sih ya. Oke. Di sini ada nature. Jadi dia bilang kalau kamu tuh suka sekali mungkin grounding gitu ya, bersatu dengan alam, suka mencari alam, suka banget hal-hal yang berbau tumbuh-tumbuhan atau hewan, kamu penyayang binatang gitu. Oke, di sini ada angka tadi 19 ini 18 ya. Oke, self mastery ya. Adaptability sama competence. Jadi kamu tipikal orangnya tadi. Kamu selain pintar, kamu juga skillful ya. Kamu punya skill. Jadi kamu mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan skill kamu, atau mungkin kamu tipikal orang yang multi talented ya, nggak cuma di area kerjaan kamu sekarang, kamu juga punya talent yang lain. Kamu tipikal orang yang pintar untuk beradaptasi di suatu tempat. Kamu tipikal orang yang bisa mengontrol diri kamu sendiri, jadi kamu tidak mudah tuh kebawa sana sini gitu. Dan di sini ada soulmate. Dia bilang, kayaknya dia ini jodoh aku gitu ya. Kayaknya dia ini the one-nya aku gitu. Langsung happy ya. Oke, aku akan tarik lagi. Oke, yang dia katakan tentangmu ke orang lain ya. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Oke. Di sini kosong, misterius gitu ya. Aku ambil lagi ya karena ini kosong. Apa ada satu hal di diri kamu yang dia nggak tahu? Misterius. Oke. Ada kesan yang sebenarnya dia orangnya seperti apa sih, jadi aku jadi penasaran sebenarnya dia kegiatannya apa sih gitu. Sebenarnya dia punya perasaan nggak sih sama aku? Ya begitu gitulah ya. Oke. Ya, di sini ada terpaut oleh waktu Danila Riyadi ya. Bayangmu ingin ku cumbu, tapi tersapu oleh sadarku. Nyatamu kian merayu, terbius aku hingga membeku.
Tapi ku terharu kau terpaut oleh waktu. Entah kenapa dia selalu mikirin kamu. Mau itu pagi, siang, sore, malam, subuh. Terus-terus ya. Dan entah kenapa tampaknya ini udah terlalu lama lah ya. Aku ngerasa udah kayak berganti musim, berganti waktu. Entah kenapa dia itu ngebayanginnya ya sama kamu gitu. Dia bilang gitu ke temannya. Oke. Kemudian di sini ada Unravel Me, Sabrina Claudio. Our days are numbered, and I'm tired of it. I know you're trying, but you'll never unravel me. Jadi di sini dia bilang kok temennya, sepertinya aku bener-bener kesulitan untuk mengetahui dia. Tampaknya ada suatu hal yang dari dia itu aku nggak tahu, dan aku udah coba caranya untuk lebih tahu, mulai mungkin kepoin media sosial kamu, nanya sana sini, tapi tampaknya dia nggak terlalu tahu tentang kamu. Tetap dia ngerasa kayak wow, banyak hal yang kayak dia kaget, loh kok dia tiba-tiba bisa masak gitu ya, loh kok dia tiba-tiba sama siapa, itu lagi jalan sama siapa gitu, udah punya pacar kah gitu, itu pacar atau temannya kah yang lagi jalan sama dia, kayak gitu. Ada suatu hal yang dia loh aku kira aku tahu, taunya enggak gitu ya. Oke, di sini ada Discordia ya, cover Eva Celia ya. Ini lagunya aku nggak salah siapa ya, Krisya aku nggak salah ya. Cintaku bertepuk harap yang tak ada rintihan nada asmara. Dia ngerasa dia bilang gitu ya ke orang lain, sepertinya ini cuma rasa yang aku rasain aja, dia sepertinya tidak merasakan hal yang sama gitu. Padahal bagaimana ya, nanti coba tulis di kolom komen, bisa curhat sekalian ya. Oke, di sini ada Rayu Marionjola ya. Katakanlah buatku membatu tenangku, dia membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Jadi dia bilang gitu, dia bilang ke ibaratnya ke orang lain, aku tuh udah pernah kayak ngerayu dia gitu ya. Aku coba untuk setidaknya ada komunikasi, tapi tampaknya tidak berhasil. Dia bukan tipikal orang yang mudah dirayu, dia bukan tipikal orang yang inisiatif ngomong duluan. Aku jadi kesusahan gitu. Dia bilang kayak gitu ke orang lain. Oke, aku bakal tarik lagi yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Finding out the truth cross me. Jadi dia bilang, aduh, entah kenapa tiap kali aku kepoin dia, tiba-tiba aku langsung jadi, wah dia kayaknya udah sama orang lain gitu. Tiba-tiba dia ngerasanya, wah kayaknya dia bukan tipikal orang yang suka kayak tipikal orang yang seperti aku. Kalau aku kepo-kepoin dia, ketika aku tanya sana sini gitu. Jadi dia bilang ada fase yang seperti itu. Oke. My life is not as together as it seems. Jadi dia bilang kalau dia sebenarnya menutupi kebenaran diri dia ke kamu gitu ya. Dia bilang kalau dia itu nggak banyak terbuka ketika yang dia sebutannya, dia pengen terlihat kalau dia itu semuanya mapan, keren gitu ya, semuanya baik-baik aja hidupnya, padahal enggak gitu. Dia bilang dia itu paling aku infoin atau aku kasih lihat gitu image aku itu yang mapan, yang aku tuh tahu semuanya, aku tuh ngerti, padahal aku enggak gitu. Jadi sebenarnya dengan perjalanan dia sama kamu ini gitu ya, hubungannya tampaknya itu banyak ketidakterbukaan, entah itu dari diri dia dan kamu gitu. Oke.
I wonder if you are happy without me. Jadi dia bilang ke orang lain, dia happy nggak ya gitu tanpa aku gitu. Kan dia tadi udah ngerasa kalau dia itu soulmate kamu, ya jodoh kamu gitu. Happy nggak kamu tanpa mereka gitu, ketika yang biasanya komunikasi tiba-tiba jadi nggak komunikasi gitu. You were the best thing in my life. Dia bilang, ini dia sesuatu hal yang nggak bisa aku lupakan. Rasa yang pernah aku rasakan, yang udah pernah terjadi di antara kita, itu bukan sesuatu hal yang bisa aku temukan di banyak orang. Aku ngerasa dia sangat spesial gitu, dia bilangnya. Oke. Aku akan tarik lagi. Yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Dia bilang, aku tuh nggak pengen kalau dia tuh nggak pengen kamu sama orang lain gitu maksudnya. Susah banget ngomongnya. Kayaknya dia kalau sama kamu kikuk kali ya, terbata-bata kali ya. Dari tadi aku susah banget ngomongnya. Jadi kayak nggak fokus ke satu hal gitu, jadi basa-basi kemana-mana, kikuk ngomong sama kamu, bingung ngomong sama kamu, itu yang aku rasain. I need time to figure things out ya. Jadi dia bilang kayaknya aku harus lebih menggunakan logika aku di keadaan aku sama dia gitu. Aku juga sebenarnya kadang nggak tahu apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin gitu. Stressing, working, overthinking. Jadi dia bilang ibaratnya sepertinya gitu ya, kamu itu tipikal orang yang sangat sibuk kan, banyak hal yang bisa kamu prioritaskan dan itu bukan tentang dia, bukan tentang hubungan cinta. Dia bilang kayak gitu. You drive me crazy. Jadi dia bilang ke orang lain itu, dia ini tipikal wanita yang bisa bikin aku kepikiran terus. Kadang itu aku jadi kurang bisa menggunakan logika aku ya, terbawa perasaan, sangat ngebuat aku kadang marah, kadang rindu, kadang sayang, kadang sedih gitu. Jadi bisa ngebuat dia jadi kayak gila gitu rasanya. I wish things were different between us. Dia bilang, andaikan saja dia saat itu datang di saat aku tidak bersama dengan orang lain kayak gitu, atau andaikan dia datang di saat yang tepat gitu, mungkin segala sesuatu halnya bisa lebih berjalan lebih lancar di antara kita gitu ya. Terus andaikan aja sekarang aku di depan kamu, nggak jauh dari kamu, mungkin hubungan kita jadi jauh lebih lancar gitu. Jadi dia akan banyak what if gitu. Jadi mungkin ini mungkin itu, terus saya dia menerka-nerka, berasumsi. Aku bakal tarik lagi yang dia katakan tentangmu ke orang lain. Jadi dia bilang kalau dia pernah sakit hati, pernah kecewa sama kamu. Tampaknya kamu udah pernah bersama dengan orang lain mungkin, atau ada suatu hal yang di diri kamu dia ngerasanya tuh ya kayak semacam terjadi kesalahpahaman yang akhirnya membuat kamu sakit hati juga gitu. Di sini ada Four of Cups ya. Taruh mana ini? Langsung kayak tumpuk aja ya. Di sini ada Nine of Cups. Di sini ada Temperance. Dan di sini ada Six of Wands. Yang dia katakan tentang muka orang lain, dia bilang gitu ya, dia itu udah lama nungguin kamu, nunggu orang yang seperti kamu, tapi kamu tuh ngecewain dia gitu. Ada yang seperti itu. Terus ada juga yang aku ngerasa, namanya ini kolektif ya kolektif reading, dia aku ngerasa banyak skenario. Ada juga yang takut ditolak sama kamu.
dia bilang itu ke orang lain. Terus dia bilang kalau kamu kayaknya happy dengan hidup kamu, tanpa dia pun kamu happy. Ketika nanti sama dia belum tentu kamu bakal bisa happy gitu. Kemudian aku ngerasain kalau ada sesuatu hal yang dari hubungan kalian perlu diproses healing, dimana yang tadi ya ada kekecewaan, ada pengkhianatan, ada kesalahpahaman yang perlu kembali di healing agar bisa percaya lagi, agar bisa dimulai lagi, seperti itu. Jadi prosesnya tuh lagi nggak tepat sekarang. Oke, kemudian kayak semacam yang dia katakan tentangmu ke orang lain, kamu itu tipikal orang yang sebenarnya dia coba untuk dapatkan, tapi dia tahu resikonya terlalu besar, kemungkinan besar dia akan kalah gitu ya dari kompetisi orang-orang yang juga suka sama kamu. Dia juga bilang ini adalah suatu hal yang sulit banget aku dapatkan, kemungkinan besar untuk aku sakit hatinya itu lebih besar lagi lah daripada aku nanti akhirnya ngedapetin kamu gitu. Jadi ada sesuatu hal yang dia bener-bener takut dikecewakan, takut ditolak, takut gak sesuai dengan harapan gitu dia bilangnya. Oke. Ya, aku akan memberikan saran untuk kamu ya. Oke. Saran untuk kamu nih dengan orang ini ya. Saran untuk kamu. Oke. Di sini, my heart is open. I allow my love to flow freely. I love myself, I love others, and others love me too. Loving others is easy when I love and I accept myself. Jadi disaranin ya untuk kamu ngadepin orang ini, udah kamu fokus aja ke energi kamu, tetap lovable, tetap positif. Dia lagi gundah gulana atau bagaimanapun dia ngomong ke orang lain, seburuk apapun misalkan dia juga pun ngomong sama orang lain, kalau emang dasarnya dia ada perasaan sama kamu, tetap aja ke kamu gitu. Jadi ketika nanti dia pun datang ke hidup kamu mempunyai power sendiri untuk memutuskan boleh atau tidak gitu. Karena di keadaan yang seperti ini, biarkan dia sampai mempunyai keputusan akhirnya maunya gimana untuk diri dia sendiri itu. Nanti setelah dia baru agree ya, baru nggak bingung dengan apa yang dia putuskan di hidupnya tentang kamu, tentang hidupnya, di situ akan jauh lebih mudah daripada kamu ikut dalam proses yang sekarang ini tiba-tiba datang, saya tiba-tiba mencoba untuk lebih mengerti dia, mencoba men-encourage dan mencoba mendapatkan kepercayaan dia. Itu nggak perlu menurut aku. Oke? I am flexible and flowing. I am open to the new and changing. Every moment presents a wonderful new opportunity to become more of who I am. I flow with life easily and effortlessly ya. Jadi di sini disaranin untuk kamu nggak usah terlalu kaku ngadepin orang ini ya. Anggap aja teman gitu. Anggap aja teman. Ketika kamu memang mempunyai perasaan yang sama, juga nggak usah buru-buru untuk menentukan sesuatu hal sama dia. Tadi pastikan dulu aja ini ada sesuatu hal yang bisa dibawa ke arah komitmen. Kalau memang kamu ingin ke arah situ dengan orang ini ya, dan enjoy moment ya, be present, nggak usah terlalu terlalu jauh memikirkan sesuatu hal. Di sini aku ngerasa kamu perlu let it flow ya. Dengan orang ini open aja dengan apapun yang nanti bisa terjadi. Jodoh nggak akan kemana gitu ya.
Jadi aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin ya untuk kalian semua. Semoga readinganku bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut quick reading tarot gratis, silahkan follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk kalian. Semoga readinganku bermanfaat. See you.